Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Riri Hijriah. Saya guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 3 Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi pokok corak kehidupan dan hasil dari zaman praaksara di Indonesia. Dengan submateri zaman batu, tua, paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, dan megalitikum. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Won't you take me home? Get me with you right. We can run away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kita baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu. Yang dipimpin oleh KM kita, Yana, ya silakan. Sebelum belajar alfabetnya kita doa supaya masing-masing berdoa, silakan. Doa cukup berdiri. Beri sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Absen dulu ya. Azkia, Hadir, Amara, hadir, Ardina, hadir, Ane, hadir, Asyakila, hadir, Berliana, hadir, Larissa, hadir, Dahlia. hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Amin. Ya, masih semangat belajar? Masih. Coba buktikan. Selamat pagi. Pagi luar biasa. SMA Negeri Karawang Jaya. Yes. Oke, yes. Semangat. Oke. Ada kejutan hari ini. Apa? Saya bawa sesuatu. Ya, sesuatu dari kebun kita, yaitu ada apa ini namanya? Suka nggak? Enak nggak? Enak. Ada yang nggak suka ya? Oh, nggak apa-apa nggak suka. Tapi kalau yang ini suka nggak yang nggak suka? Oh, apa namanya ini? Enak nggak? Kalau kata Epi enak. Ada yang lebih enak lagi, mungkin ini pada suka semua ya. Apa ini? Mangga. Terus tadi di kafe nih ya, Ibu lihat nih di lapangan dapat ini. Suka nggak? Suka. Anak sekarang, zaman sekarang suka pisang rebus? Oh, ada yang nggak suka juga? Ya, boleh. Apa ini? Ubi. Apa lagi? Satu lagi banyak. Doraemon, kantong Doraemon Ibu. Ya, kacang rebus. Suka? Suka. Apalagi kalau ngemil-ngemil ya. Iya. Oke. Oke, kenapa Ibu bawa ini ya? Kenapa Ibu ke kelas bawa ini? Karena ada hubungannya dengan materi hari ini. Apa itu? Yaitu tentang praaksara. Dibuka boleh bukunya ya, tentang praaksara. Nah, kenapa? Di sini ada tentang praaksara. Apa yang harus kalian ketahui yaitu di sini kalian harus memahami pengertian, ciri-ciri dan hasil-hasil budaya
pada zaman Kalimantan dengan benar. Dan kemudian memahami pengertian ciri-ciri, ya, dan hasil budaya dari masa Mesolitikum. Kemudian di sini juga dijelaskan kamu harus dapat memahami, ya, pengertian ciri-ciri dan hasil budaya masa Neolitikum dengan benar tentunya ya. Nah, kemudian kamu harus juga memahami pengertian ciri-ciri dan kebudayaan pada masa Neolitikum. Dan tentunya harus memahami pengaruh apa pada materi praaksara ini pada kehidupan sekarang dan nilai-nilai apa yang terkandung dalam pembelajaran hari ini untuk sekarang. Paham ya? Paham. Nah, kalau paham, apa sih Bu? Saya belum mengerti. Ada yang sudah mengerti dengan hal ini? Belum. Nah, ini adanya terdapat di mana? Alam. Ya, ini juga sama. Nah, sekarang kalau misalnya tadi Ibu beli, ya, ada yang metik, ada yang beli. Kalau zaman sekarang, yang serba simpel, kalau mau makan makanan itu GoFood, benar. Ada lagi GrabFood. Nah, tinggal beli ke warung, ke kantin. Iya. Nah, benar nggak? Iya, Bu. Mama juga masak tinggal cetrek. Ya, nasi cepat, magicom. Terus kalau gerah gini nih, kalau gerah gini AC. ada AC, kipas Kipas. angin. Pulang ke rumah langsung bobok nyenyak, enak banget. Ada makanan yang cemilan, lihat kulkas. Pengen nonton TV, cetrek, pengen nonton TV. Ya kan? Iya. Coba, sudah bertanya nggak yang sekarang ini, bagaimana kamu rasakan jikalau semuanya itu tidak ada? Jikalau semuanya itu lenyap, tidak ada kipas angin, AC, TV, kantin, tidak ada blender, tidak ada kulkas, tidak ada TV, apa yang kamu lakukan? Mencari Bertahan hidup. Bagaimana cara bertahan hidup? Mencari makanan. Makanannya cari di mana? Di alam. Ini ada kaitannya mencari makanan di alam, yaitu pada masa praaksara. Nah, bagaimana nanti kalau pada masa praaksara mencari makanannya? Bagaimana? Kamu harus jelaskan. Ya, ciri-ciri dari masyarakat praaksara seperti bagaimana? Nah, kemudian kamu harus juga bisa menjawab apa hasil kebudayaan pada masyarakat praaksara. Oke, sampai sini paham? Oke, nah kita kan sudah bagi kelompok ya. Ini ada dibagi kelompok 5. Ini kelompok yang minggu lalu ya. Ya, oke. Sekarang kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 2 yang mana? Ini. Kelompok 3? Iya. Kelompok 4? Oh, yang ini. Kelompok 5? Oke. Kelompok 1 boleh ditulis nantinya ininya. Apa yang harus dibahas yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1 membahas tentang pengertian ciri-ciri dan hasil budaya Paleolitikum. Ini mana ya Ibu? Oh, yang kelompok 1 ini ya? Iya. Kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang pengertian ciri-ciri dan hasil budaya Mesolitikum. Kelompok 3 ya membahas tentang pengertian ciri-ciri dan hasil budaya Neolitikum. Kelompok 4 membahas tentang pengertian ciri-ciri dan hasil kebudayaan Megalitikum. Dan kelompok 5, apa pengaruh dari materi kali ini yaitu praaksara pada kehidupan sekarang? Dan nilai-nilai apa yang terkandung dalam materi praaksara pada saat ini, pada sekarang. Ya, jelas sampai sini paham? Kalau sudah paham, silakan dibuka bukunya, dibaca ya. Dan ini ada LKPD untuk mengisi lembar jawaban yang kamu diskusikan. Ya, oke, Satria bagikan setiap kelompoknya. Oke.
Oke, dibaca bukunya ya. Oke. Iya, Bu. Di LKPD tadi nanti kamu menulis jawabannya, ada jawaban individu. Ya, setiap individu membaca nanti bukunya, nanti tulis di sini. Ya, ada di lembar pengerjaan individu. Iya, Bu. Ya, nanti hasil dari individu didiskusikan, kemudian hasil diskusinya di lembar berikutnya yaitu dijelaskan di sini. Nanti yang akan kamu presentasikan. Ya, hasil dari ini dari kelompok diskusi. Sampai sini paham? Paham. Kerjakan silakan sambil baca. Oke, untuk menambah informasi, kamu lihat dulu tayangan berikut ya mengenai materi praaksara. Yo guys, pada episode kali ini kita akan mengulas seputar kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Praaksara artinya adalah sebelum mengenal tulisan. So, masa praaksara berarti zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, guys. Nanti ada gilirannya, begini. Pada masa praaksara terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dan zaman logam tersebut memiliki corak kehidupan yang berbeda-beda, guys. Corak kehidupan masyarakatnya dapat kita klasifikasikan menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Corak kehidupan pada masa ini disebut juga dengan budaya paleolitik. Paleolitik berasal dari bahasa Yunani yaitu paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana berlangsung pada zaman batu tua. Karena alat-alat yang digunakan manusia pada zaman ini masih sangat sederhana dan masih kasar. Masa ini berlangsung diperkirakan sekitar 12.000 tahun yang lalu, guys. Adapun manusia pendukung pada masa Paleolitikum yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan atau food gathering. Pada masa ini kehidupan masyarakat yang masih sangat bergantung pada alam, guys. Mereka selalu hidup berpindah-pindah atau dan mengikuti sumber air, hewan buruan atau sumber makanan mereka. Ada kalanya mereka bermigrasi karena bencana alam, ancaman hewan ataupun ancaman kelompok lainnya. Biasanya manusia pada zaman ini bertempat tinggal di sekitaran sumber air seperti sungai atau danau, karena tempat-tempat seperti itu sering dikunjungi dan dilalui oleh hewan-hewan buruan mereka. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini hidup dalam kelompok kecil untuk berburu dan mengumpulkan makanannya. Jumlah anggota kelompok diperkirakan 5 hingga 20 orang. Pada zaman purba, populasi manusia masih sangat kecil, guys, karena kehidupan yang berat untuk bertahan hidup. Dalam kelompok terdapat pembagian tugas kerja. Laki-laki biasanya melakukan perburuan, sedangkan wanita bertugas mengumpulkan bahan makanan seperti buah, tumbuhan, dan juga merawat anak. Kebudayaan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih menggunakan alat-alat yang masih sangat sederhana dan kasar. Hal ini dikarenakan perkembangan
satu sisinya sehingga memiliki ketajaman. Fungsi dari kapak genggam yaitu untuk menggali ubi-ubian, memotong dan meneliti binatang. Kapak perimbas bentuknya hampir sama dengan kapak genggam, namun lebih besar karena fungsinya untuk merimbas kayu, memahat tulang, serta sebagai senjata. Kapak genggam dan kapak perimbas hampir tersebar di seluruh Nusantara. Alat sakri atau flex. Alat ini terbuat dari batu yang lebih kecil yang berfungsi sebagai pisau, penyerut, atau penusuk. Alat-alat tulang dan tanduk juga digunakan manusia pada zaman ini, biasanya untuk mata tombak, penusuk, ataupun pencungkil. Alat tulang dan tanduk banyak ditemukan di daerah Mandong, Jawa Timur. Maka dari itu alat-alat ini disebut juga dengan hasil kebudayaan Mandong. Masa yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Oke, sudah? Ya. Sudah. Sudah paham atau ada yang mau ditanyakan dari tayangan video tadi? Boleh? Oke, boleh. Asri, silakan. Berdasarkan video yang telah dilakukan, kepercayaan kan dimulai pada zaman Mesolitikum. Kemudian apakah ada perbedaan kepercayaan di antara zaman Mesolitikum dan di zaman Neolitikum? Oke. Sebelum Ibu menjawab, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Boleh? Mikdad? Boleh. Ini menjawab pertanyaan Asita. Ya. Perbedaan antara kepercayaan pada masa Mesolitikum, benar kan Mesolitikum? Benar kan? Oke. Dan dengan kepercayaan Neolitikum. Adapun pada masa Mesolitikum adalah masa di mana manusia purba masih mengenal yang namanya kepercayaan awal, di mana mereka mempercayai yang adanya roh leluhur. Mereka percaya orang-orang yang sudah meninggal akan menjadi roh leluhur mereka dan menjadi yang sangat berkuasa atas alam, bisa menurunkan hujan, bisa menurunkan tumbuhan dan memberi mereka rezeki. Adapun pada masa Neolitikum, nah ini ada kaitannya dengan perkembangan kebudayaan, di mana pada masa Neolitikum mereka mulai mengenal dan menamakan roh leluhur mereka sebagai tuhan-tuhan yang kita kenal sekarang. Seperti pada masa pada masa Neolitikum muncul kebudayaan yang ada di India, yaitu kebudayaan para dewa-dewa. Nah, itu contoh kecil. Nah, sebagai buktinya apa? Ada pada masa Megalitikum dengan munculnya bangunan-bangunan besar untuk penyembahan roh-roh mereka atau tuhan-tuhan mereka. Nah, itu perbedaannya. Ketika di mana masa Mesolitikum ada bangunan, di masa Neolitikum itu sudah ada bangunannya. Dan sebagai lagi, ada contoh lagi. Di masa Mesolitikum itu awalnya mereka menggambarkan tuhan-tuhan mereka sebagai tapak-tapak tangan, yaitu peninggalan roh leluhur mereka. Adapun masa Neolitikum, mereka mulai melukiskan tuhan-tuhan mereka. Nah, itu perbedaannya dari sana. Cukup? Nana, paham? Yang lainnya juga paham? Paham. Ya. Jadi memang terima kasih Mikdad. Jadi memang betul. Jadi awal pada masa Mesolitikum awal dari kepercayaan, ya kepercayaan awal. Di mana di sini hanya bisa mempercayai adanya roh-roh, ya yang tadi dikatakan bahwa ini akan ada yang arwah-arwah yang sudah meninggal itu akan ada tempatnya. Nah, seperti tadi yang ditunjukkan dari telapak tangan tadi. Ya, telapak tangan tadi itu menunjukkan bahwa itu akan dia yang sudah meninggal akan pindah ke alam yang lain. Nah, menuju alam yang lain. Nah, bukan dunia lain ya, seperti di TV. Oke ya, terus tadi Neolitikum itu ada hubungannya betul dengan Megalitikum. Di Neolitikum sudah masyarakatnya membuat kebudayaan yang lebih daripada Neolitikum. Wujud dari kebudayaan, wujud dari kepercayaannya itu dengan membuatnya bangunan-bangunan besar untuk untuk ada tata upacara, ya upacara atau penyembahan terhadap leluhur tadi. Sampai sini jelas? Jelas. Yuk, sekarang kita lanjutkan lagi diskusinya, silakan. Masih ada yang belum paham atau enggak? Kelompok ini? Oke. Kelompok ini ada yang belum paham? Silakan. Sudah. Oke, terima kasih. Nanti saya catat ya. Oke. Kelompok ini? Paham Bu. Sudah. Paham Bu sudah. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, tinggal dicatat ya. Iya, Oke. Bu. Kelompok 3. Oke.
Kelompok 4. Sudah paham? Oke, catat ya. Oke. Oke, sudah? Hasilnya sudah? Kalau sudah, kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, silakan. Mau kasih semuanya boleh di depan? Oke, boleh berdua. Ya, perwakilan dari kelompok 1, Zahwa sama Anina. Ayo silakan boleh. Sudah selesai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya beserta rekan saya Andina akan mempresentasikan materi tentang Paleolitikum. Nah, apa sih itu Paleolitikum? Sebelumnya, Paleolitikum dibagi menjadi 2 kata, yaitu paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa zaman Paleolitikum merupakan zaman batu tua. Nah, pada peradaban ini juga terjadi sebelum masa logam, zaman logam kan. Betapa lamanya ya zaman ini. Lalu perkakasnya pun masih dibuat dari batu kasar yang belum diasah dan masih sederhana. Diperkirakan masa ini terjadi selama 600.000 tahun yang lalu. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang ciri-ciri kebudayaan. Kebudayaan pada zaman Paleolitikum terbagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Nyandong. Ciri-ciri kebudayaan Nyandong yang pertama adalah ditemukan alat batu dan kapak genggam oleh von Levinson. Yang kedua adalah kapak genggam ini berbentuk kapak tetapi tidak bertangkai. Nah, ciri-ciri kebudayaan Nyandong yang pertama adalah alat serpihannya dibuat lebih kecil lagi. Contohnya seperti pisau, belati, dan alat penusuk. Yang kedua, alat ini sudah lebih halus dibandingkan dengan kebudayaan Pacitan. Adapun hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum, yang pertama ada alat kapak genggam. Kapak genggam merupakan batu yang mirip seperti kapak akan tetapi tidak mempunyai tangkai. Dan juga kapak genggam digunakan dengan cara digenggam. Yang kedua, ada alat-alat tulang hewan yang dibentuk semacam belati. Yang ketiga, ada alat-alat serpi atau biasa kita kenal sebagai flakes. Merupakan batu sisa-sisa pecahan dari pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi tajam dan biasanya digunakan sebagai pisau untuk memotong daging dan mengupas umbi-umbian. Ya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paham? Paham? Paham. Kelompok 1. Ya, tadi ada kapak genggam katanya ya. Untuk yang digenggam, terus yang ujung tajamnya tadi ada di video juga ya. Nah, ujung untuk mencukil umbi-umbian ya. Umbi-umbian seperti tadi ini. Kacang kan ada di dalam tanah ya. Iya. Nah,
ternyata pada masyarakat praaksara sudah bisa ya untuk bertahan itu bagaimana caranya? Ya karena kan di sini ibu juga nggak bawa pisau, nggak bawa alat-alat untuk memakan ini semua. Nah mereka sudah memiliki kebudayaan tersebut dengan mencari makanannya untuk bertahan hidup. Nah dengan menggunakan batu, tulang, ya dan di sini tidak menutup kemungkinan juga dari kayu. Nah, ngajol ngajol kumaha ya lamun. Nah, biasanya anak lelaki kalau banyak tuh di pinggir-pinggir jalan yang ada tangkal mangga, suka ada nggak yang ngambil mangga? Ayah tuh, kan? Si Jitni jangan bener ya. Jitni sama si Farel. Sama si Farel ternyata dia suka ngambil mangga di pinggir jalan. Pakai naon nih? Oh, pakai galah. Menang di mana tanah yang mana? Nah, iya. Terus ada apa? Ya bisa juga pakai gak ada galah, pakai apa kalau gak ada galah? Batu, benar nggak? Nah, ada dong. Oke ya, nah bisa oke mau deket langsung loncat. Nah, itu dia. Jadi apapun berbagai macam cara untuk mempertahankan hidup. Ya sama ini nanti Iba nggak ada pisau bisa digorogotan ku si Jitni. Ya. Atau ku batu kayak dipotong ya Jitni. Oke, sip. Nah, kelompok terakhir, silakan. Ya, kelompok terakhir, silakan. Kelompok terakhir tentang pengaruh. Ya, akan nilainya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiana Veriska Alia. Di sini saya ingin ingin memberitahukan kepada teman-teman pengaruh apa yang saat ini masih dirasakan dari zaman praksara. Jadi yang pertama itu ada nilai astronomis. Jadi kita ini masih mengenal nilai astronomis untuk berbagai kepentingan. Ya contohnya itu untuk menjadi petunjuk ketika kita berlayar di malam hari. Lalu yang kedua itu untuk memprediksi cuaca ketika kita bercocok tanam. Yang kedua itu kita sudah masih mengenal musyawarah atau mufakat untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Yang ketiga itu kita masih mengenal sistem Macapat. Sistem Macapat itu adalah tata cara menata kota yang didasarkan dari jumlah suatu tempat yang dimana pusat pemerintahannya itu diletakkan di tengah-tengah wilayah yang telah dikuasai. Yang keempat itu ada kita masih memiliki kepercayaan dari zaman Mesolitikum yang tadi sudah dijelaskan oleh Fabian itu kita masih dari zaman Mesolitikumnya sendiri kan baru ada 2 kepercayaan, tetapi sekarang ini di Indonesia telah diresmikan 6 kepercayaan. Lalu yang kelima itu ada seni lukis dari zaman Mesolitikum juga sampai zaman modern saat ini kita juga masih mengenal seni lukis. Oke. Selanjutnya, saya Misai seorang Ahmad akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebudayaan manusia praaksara yang masih diterapkan hingga saat ini. Yang pertama adalah nilai gotong royong. Nilai gotong royong ini terjadi pada saat manusia praaksara saling bahu-membahu untuk mempertahankan hidupnya dan mengumpulkan makanan. Dan yang kedua, nilai musyawarah. Nilai musyawarah terjadi pada saat manusia praaksara bersama-sama bermusyawarah untuk memilih seseorang yang nantinya akan dijadikan pemimpin di suatu wilayah. Yang ketiga, ada nilai keadilan. Nilai keadilan terjadi pada saat manusia praaksara saling membagi-bagi tugas mereka sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing dari mereka. Yang keempat, ada nilai religius. Nilai religius terjadi pada saat manusia praaksara mulai memuja roh-roh nenek moyang dan benda-benda tertentu yang mereka yakini memiliki kekuatan gaib di dalamnya. Dan yang terakhir, tradisi bercocok tanam. Tradisi bercocok tanam terjadi pada saat manusia praaksara melihat biji buah-buahan yang mereka buang ke tanah mulai tumbuh setelah tersiram oleh air hujan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biji-biji tanaman yang dibuang, bener nggak? Ada bijinya, ada tumbuh.
Nah, mulai itu bercocok tanam pada Mesolitikum. Nah, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, ada yang bisa mau menyimpulkan? Oh, Karisa. Sini depan. Sini Karisa. Oke, Karisa mau menyimpulkan ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada zaman batu itu terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan yang terakhir zaman Megalitikum. Pada zaman Paleolitikum, manusia ini masih menerapkan gaya hidup nomaden. Gaya hidup nomaden yaitu kehidupan yang sangat bergantung pada alam. Selain itu, manusia purba pada zaman ini juga masih melakukan food gathering. Food gathering, yang dimaksud dengan food gathering adalah masa di mana manusia purba mempertahankan kehidupannya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu. Oke, terima kasih. Ada yang mau nambahin? Oh, mau nambahin. Oke, mau menambahkan. Sini, di depan aja. Oke, menambahkan. Fadil mau menambahkan. Jadi pada zaman itu ada yang namanya zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum adalah zaman di mana manusia memasuki semi nomaden. Dan pada zaman ini manusia sudah mengenal yang namanya bercocok tanam, mengenal kepercayaan, dan juga mengenal jenis seni lukis. Ada juga zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum adalah zaman di mana manusia sudah memiliki budaya dan teknologi yang mulai berkembang. Dan juga pada zaman ini manusia sudah memiliki tempat tinggal tetap atau permanen. Pada zaman ini juga manusia sudah bisa mengasah batu dengan baik, membuat peternakan, pakaian, perhiasan, dan juga gerabah untuk alat bantu aktivitas sehari-hari. Oke, terima kasih. Lagi. Dan yang terakhir ada zaman Megalitikum. Manusia pada zaman ini masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu yang berukuran besar. Zaman ini juga sudah lebih berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman perunggu. Masyarakat pada zaman ini juga sudah menerapkan tradisi gotong royong. Terima kasih. Ya, sudah paham ya kesimpulannya? Jadi kesimpulannya bahwa pada zaman batu itu ada 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah, kemudian di zaman Neolitikum sudah hidup menetap, tadi sudah jelaskan. Dan ternyata ada pengaruhnya pada masa praaksara sampai sekarang, ya. Apa contohnya tadi? Oh, ada tuh dilihat. Ya. What is that? Nah, ini apa? Nah, ini batu pitisan yang ada pada masa Neolitikum dikembangkan jadi Neolitikum jadi uleg. Ya. Nah, jangan sambal, jangan bumbu, oke? Nah, jangan rujak, oke? Nah, kemudian itu kemudian tadi disimpulkan lagi bahwa di sini pada zaman Neolitikum sudah halus ya peralatannya dan sudah bermacam-macam menetap. Tadi ada nilai-nilai kegotong royongan ya. Tadi contohnya gotong royong itu membagi tugas ya. Ya betul tidak, Nesya? Membagi tugas, wanita sebagai memasak cenah gitu ya. Kemudian bapak mencari makanan. Kalau berburu masih ada. Sampai zaman sekarang ada nggak? Ada, tapi tingkatannya lebih sedikit dibandingkan dengan zaman Paleolitikum dengan zaman Mesolitikum. Nah, di zaman Neolitikum berburu itu intensitasnya sedikit. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan tadi ada nilai kepemimpinan, ya. Nah, seperti contohnya dia mengangkat suatu pemimpin dalam perkampungan. Dia harus bermusyawarah dulu. Nah, contoh di kelas ini mau mimpin KM itu si Yana yang kepilih itu harus dimusyawarahkan. Ya, interspres. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham jelas. Tidak ada yang bertanya atau mau ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah selesai berarti materi hari ini ya. Ya, terima kasih sudah bisa memahami materi hari ini. Ya, sebelum berakhir seperti biasa baca doa dulu ya Yana. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa doaku di
boleh. Dan minggu depan dibaca materi selanjutnya yaitu zaman perundang. Iya. Oke, dibaca nanti minggu depan kita presentasi lagi ya. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.